Welcome back to my YouTube channel, back with me, saya Ogi Junanda. Bagi kalian semua yang menyukai hal-hal tentang fakta unik, cerita horor, info dunia, kisah misteri dan kriminal case, jangan lupa subscribe channel ini. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan video-video saya yang lainnya. Kebanyakan orang tahu tentang kapal Flying Dutchman dari film The Pirates of Caribbean. Dalam film tersebut diceritakan kapal itu dihuni para perompak terkutuk dan akan mengarungi laut selamanya. Meski mereka semua sudah meninggal, kapten kapal Flying Dutchman digambarkan manusia yang berkepala gurita, lengkap dengan tentakel-tentakelnya. Dia bernama Davy Jones, penguasa lautan yang paling ditakuti. Kelemahannya hanya ada satu, yaitu jantung yang disimpan dalam peti kemas dan dikubur di pantai Isla Crescent. Barang siapa yang menemukan jantung itu, maka dia bisa menguasai lautan dan mengendalikan monster laut Kraken. Isla Crescent hanyalah pulau fiksi yang tampil dalam film yang dibintangi Johnny Depp, yang bermain sebagai Kapten Jack Sparrow. Kisah pantai Isla Crescent adalah pulau terpencil yang seluruh penduduknya tewas karena wabah penyakit. Berbicara tentang Flying Dutchman, yang menjadi pertanyaan adalah dari mana sutradaranya yang bernama Gore Verbinski mendapatkan inspirasi kisahnya. Apakah perompak gaib tersebut benar-benar nyata atau hanya mitos? Flying Dutchman adalah kapal hantu yang tidak akan pernah berlabuh dan akan terus mengarungi lautan. Penampakan kapal Flying Dutchman selalu terlihat dari jauh. Kadang-kadang dia hanya disinari dengan sinar yang redup. Banyak versi dari cerita ini. Menurut beberapa sumber, legenda ini berasal dari Belanda, sementara yang lain mengklaim bahwa itu berasal dari Inggris. Menurut beberapa sumber terpercaya, menyebutkan bahwa pada abad ke-17, seorang kapten Belanda yang bernama Bernard Fouke atau versi lain menyebutnya Remhout van Dam, dia mengarungi lautan dari Belanda ke Pulau Jawa dengan kecepatan yang luar biasa. Dia dicurigai meminta bantuan iblis untuk mencapai kecepatan tersebut. Namun di tengah pelayaran, tepatnya di Tanjung Harapan, tiba-tiba cuaca buruk sehingga kapal oleng. Lalu seorang awak kapal meminta agar pelayaran dihentikan, tetapi sang kapten tidak mau berhenti. Lalu dia berkata, "Aku bersumpah tidak akan mundur dan akan terus menembus badai untuk menuju kota tujuanku, atau aku dan semua awak kapalku akan terkutuk." Tiba-tiba badai menghantam kapal itu dan mereka kalah melawan alam. Lalu terkutuklah selama-lamanya sang kapten dan anak kapalnya menjadi mayat hidup yang selamanya akan mengarungi laut 7 samudra
dan cerita ini menyebar sangat cepat ke seluruh dunia. Mitos akhir-akhir ini juga menceritakan apabila ada sebuah kapal melihat kapal hantu ini dan awak kapal memberi sinyal, maka kapal itu akan celaka dan tenggelam. Bagi seorang pelaut, pertemuan dengan kapal hantu Flying Dutchman akan mendatangkan bahaya bagi mereka. Ada satu cara untuk menghindari kemungkinan berpapasan dengan kapal hantu Flying Dutchman, yaitu dengan memasang tapal kuda di tiang layar kapal sebagai perlindungan. Jika mencari keterkaitan paling mungkin dalam sejarah, ada kapten yang bernama Bernard Fokker. Kapten kapal sungguhan yang lahir pada abad 17 dan berlayar di bawah bendera perusahaan dagang Hindia Belanda atau VOC. Dia terkenal akan kecepatannya yang luar biasa dalam mengarungi lautan. Dia mampu melakukan perjalanan dari Belanda menuju Pulau Jawa dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Dia menempuh perjalanan sejauh itu dengan waktu 3 bulan 10 hari. Karena kecepatannya itu, orang-orang menduga bahwa Kapten Bernard Fokker meminta bantuan iblis. Orang yang pernah melaporkan pernah bertemu dengan kapal Flying Dutchman adalah Raja George. Dia pernah mengarungi lautan selama 3 tahun di masa mudanya, ditemani oleh kakak laki-lakinya yang bernama Pangeran Albert Victor, yang kemudian lebih dikenal sebagai Raja Edward. Raja George mengatakan pernah melihat kapal tersebut pada tanggal 11 Juli 1881. Kejadiannya di lepas pantai Australia, di tengah Selat Bass antara Melbourne dan Sydney. Menurut ceritanya yang juga dia tulis dalam buku hariannya, kapal itu muncul dengan latar belakang samburat merah yang tidak biasa. Saat kapal George mendekatinya, kapal misterius itu lenyap tanpa jejak. Padahal malam itu sangat cerah dan lautan sangat tenang. Penulis Skotlandia yang bernama John Lydon meyakini kapal Flying Dutchman hanya tahayul. Dia berani berkata seperti itu karena kebanyakan pelaut merasa melihat penampakan Flying Dutchman saat angin topan bertiup sangat kencang. Setelah itu, banyak orang yang mencoba menemukan penjelasan paling logis di balik keseluruhan kesaksian tentang penemuan Flying Dutchman. Jika memang benar kapal hantu itu ada, mengapa mereka dikutuk? Beberapa individu yakin mereka dikutuk karena melakukan kejahatan yang sangat parah, seperti pembunuhan dan membajak kapal lainnya. Lalu, apakah ada kapal yang menyatakan bahwa mereka sudah menjadi korban pembajakan kapal Flying Dutchman? Flying Dutchman hanyalah fata morgana atau ilusi optik. Ini mungkin terjadi di celah cahaya sempit, tepat di atas cakrawala. Ketika fata morgana terjadi dalam kondisi tertentu di atmosfer, mampu menghasilkan citra superior terdistori dari objek nyata, seolah ada kapal di bawah cakrawala. Mana yang benar dari teori di atas? Mungkin kapal Flying Dutchman akan terus menjadi kapal yang misterius, yang sulit ditenggelamkan dari dunia maritim.
Sekian video dari saya kali ini. Jangan lupa padamkan tulisan merah yang bertulisan subscribe di bawah. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan kisah-kisah menarik yang lainnya.